Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama Latifah Alda, yang kedua saya sendiri Dio Taryani, dan yang ketiga Maria Eufrasia Woe. Kami akan mempresentasikan materi dari pertemuan 6. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 6 kali ini adalah mengenai panduan-panduan dalam pengungkapan CSR serta OJK. Nah, materi yang akan dibahas sebagai panduan dalam pengungkapan CSR pada kali ini adalah mengenai SA 8000. Perkenalkan, saya Lydia Otaryani. Saya akan memaparkan sedikit pembahasan mengenai materi dari SA 8000. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa yang dimaksud dengan SA 8000 itu sendiri? Nah, SA itu apa ya? SA merupakan singkatan dari Social Accountability, di mana Social Accountability ini merupakan standar sertifikasi terkemuka untuk bisnis dan berbagai organisasi di seluruh dunia. Standar ini awalnya dirancang pada 1997 oleh sebuah organisasi yang bernama Social Accountability International. Standar ini mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM dan deklarasi yang dikeluarkan oleh International Labour Organization. Lalu bagaimana dengan perkembangan dari SA itu sendiri? Bertahun-tahun lamanya, standar SA 8000 telah menjadi kerangka kerja umum yang telah membuktikan komitmen bisnis terhadap perlakuan yang adil kepada karyawannya. Sekarang SA 8000 telah menjadi standar sistem manajemen yang menentukan kinerja bisnis di 9 bidang penting bagi akuntabilitas sosial di lingkungan kerja dan memastikan peningkatan berkelanjutan di semua bidang. Bagaimana tujuan dari SA 8000 ini sendiri? Tujuan dari SA 8000 adalah yang pertama untuk meningkatkan kondisi kerja pada umumnya dan hal gaji. Dan yang kedua untuk mempromosikan sekolah dan kehadiran anak. Dan yang ketiga untuk menghapus diskriminasi, pelanggaran fisik, dan tekanan dalam bentuk lain di tempat kerja. Dan yang keempat untuk mempromosikan kebebasan berserikat dalam sistem produksi. Dan yang kelima untuk meningkatkan keselamatan pekerja. Selanjutnya, saya Maria Eufrasia Woe. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah yang dibahas pada sertifikasi SA 8000. Yang pertama, pekerjaan anak. Tidak ada penggunaan atau dukungan dari pekerjaan anak. SA 8000 mengatakan memberi dukungan keuangan dan lainnya yang memadai untuk memungkinkan anak-anak tersebut bersekolah. Yang kedua, kerja paksa. Tidak ada penggunaan atau dukungan untuk kerja paksa atau wajib. SA 8000 mengatakan tidak diperlukan deposito keuangan atau sebaliknya, memotong gaji, tunjangan, propeti, atau dukungan untuk memaksa personil melanjutkan pekerjaan. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan. SH menyatakan bahwa menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, mencegah potensi kecelakaan, menyediakan peralatan perlindungan pribadi dan perhatian medis dalam hal cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, menghapus dan mengurangi risiko terhadap ibu hamil, menyediakan toilet bersih, air minum, dan sanitasi. Yang keempat itu kebebasan berserikat, hak untuk berunding bersama. SA 8000 mengatakan perusahaan harus menghormati hak karyawan dan membuat serikat buruh berorganisasi dan tawar-menawar secara kolektif. Yang kelima, diskriminasi. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, kebangsaan, kasta, agama, kecacatan atau kekurangan fisik, genre, opini, politik, dan usia. SA 8000 mengatakan tidak ada diskriminasi dalam hak perekrutan,
remunerasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan pensiun. Tidak ada gangguan dengan pelaksanaan ajaran, larangan mengancam, eksploitatif, dan perilaku koersif di tempat kerja atau perusahaan. Yang berikut praktek disiplin. Perlakuan semua personil dengan bermartabat dan terhormat. SA 8000 menjelaskan zero toleransi terhadap hukum fisik dan kekerasan mental, perlakuan kasar yang tidak manusiawi. Yang berikut jam kerja. Kepatuhan terhadap hukum dan standar industri. SA 8000 menjelaskan pekan kerja normal tidak termasuk lembur, tidak melebihi 48 jam. Satu hari libur mengikuti setiap 6 hari kerja berturut-turut. Dengan beberapa pengecualian, lembur bersifat sukarela, tidak teratur, tidak melebihi 12 jam per minggu. Lembur diperlakukan hanya jika dinegosiasi. Manfaat SA 8000. Yang pertama, menunjukkan akuntabilitas sosial, di mana sertifikasi akuntabilitas sosial SA 8000 memberikan jaminan yang kredibel dan dapat diandalkan bahwa perusahaan menjaga lingkungan kerja yang ramah, serta terus mengatasi dan menghindari risiko pada lingkungan sosial dan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan kontrol sosial, di mana berdasarkan standar SA 8000, perusahaan bertanggung jawab atas kinerja karyawannya, sehingga dapat terus memantau dan meningkatkan kontrol sosial internal sendiri. Yang ketiga, keunggulan kompetitif, di mana perusahaan harus membuat sertifikasi SA 8000, mereka menjadi publik dan juga bebas untuk mempublikasinya. Dan yang terakhir, verifikasi independen, di mana meningkatkan kredibilitas perusahaan dengan penilaian independen oleh perusahaan yang diakui oleh layanan akreditasi akuntabilitas sosial sebagai organisasi yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk memberikan evaluasi menyeluruh dan objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Halda akan melanjutkan pembahasan materi untuk presentasi kelompok 5. Yang selanjutnya ada OJK. OJK adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Selanjutnya, beberapa lembaga keuangan yang termasuk dalam pengawasan OJK diantaranya adalah 1. Perbankan, kedua pasar modal, 3. Asuransi, keempat dana pensiun, kelima lembaga pembiayaan, serta beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya ada tugas dan wewenang dari OJK. Yang pertama, saya akan membahas tugasnya dulu. Secara umum, tugas OJK ada 3, diantaranya mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada wewenang OJK, yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Ketiga, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola stautor di lembaga jasa keuangan. Keempat, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan aset dan liabilitas. Selanjutnya, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan terhadap konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang terakhir, OJK juga berwenang untuk memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada asas dan prinsip OJK. Yang pertama saya akan membahas asasnya terlebih dahulu. Asasnya ada 7. Yang pertama adalah asas independensi, kedua asas kepastian hukum,
ketiga asas kepentingan umum, keempat asas keterbukaan, kelima asas profesionalisme, dan keenam asas integritas, dan terakhir asas akuntabilitas. Selanjutnya yaitu prinsip OJK adalah yang pertama prinsip kemandirian, kedua prinsip kepastian hukum, yang ketiga prinsip kepentingan umum, keempat prinsip keterbukaan, yang kelima prinsip profesionalisme, keenam prinsip integritas, dan ketujuh prinsip akuntabilitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.